Halo, saya RR Risa, Head of Customer Relationship Management Printing. Jadi printing tuh kita ini percetakan ya Kak. Terus kita itu berdiri dari 2017. Awalnya kita ini jati dirinya sebagai retail. Kemudian alhamdulillah juga kita bisa melewati COVID nih di 2021, yang awalnya hanya satu ruko, terus mesinnya hanya mesin digital, akhirnya kita bisa scale up, kita punya sekarang mesin offset sendiri. Terus juga untuk bisnisnya kita mulai kembangin lagi nih. Kita itu sekarang bisa profit mulai dari F&B box, terus FMCG, paper bag, buku, dan sebagainya. Awalnya itu kita fokusnya kan seperti tadi yang saya jelasin, kita fokusnya di retail. Cuman setelah kita cek-cek lagi, kita riset-riset lagi, salah satu penopang ekonomi terbesar nasional di Indonesia itu dari UMKM ya. Jadi kita di sini tuh harapannya dengan hadirnya kita bisa tumbuh bareng, ngebantu menjadi jawaban dari kebutuhan-kebutuhan dan masalah UMKM. Waktu awal-awal itu pasti gimana caranya supaya customer tuh bisa percaya ya sama kita ya. Terus juga gimana caranya memperbaiki branding kita, gimana caranya manage operasional internal kayak gitu sih. Terus kendala-kendala tersebut akhirnya kita belajar, akhirnya kita fokus ke kualitas, terus juga bagaimana caranya mengelola internal, kita mulai aware juga nih sama database dan sebagainya. Perjalanan printing itu mulai dari basicnya kita retail, terus kita selalu adaptif sama kebutuhan-kebutuhan customer ya. Jadi kita tuh selalu memposisikan diri untuk bisa menjawab apa yang customer butuhkan. Terus dari situ kita mulai mengeluarkan program-program yang bisa sesuai sama apa yang market butuhkan. Kayak untuk saat ini UMKM itu banyak sekali, tapi mungkin mereka agak kesulitan untuk mencari partner berkembangnya ya, terutama dari cetak packagingnya, branding packagingnya. Nah, printing ini pengen hadir supaya bisa membantu mereka. Jadi kita memberikan beberapa program-program, salah satunya program free design, terus program dengan cetak minimum ordernya yang rendah, tapi dibarengi juga dengan kualitas dan komunikasi yang cepat terus juga efektif. Yang bedain printing sama kompetitor lain, berusaha mendengar apa yang customer butuhkan. Terus juga kita ini alhamdulillah sekarang hampir semua mesin kita udah in-house dari hilir ke ujung. Jadi untuk hasil cetaknya lebih terjamin karena kita ini tangan pertama, semua kita handle sendiri sih. Daripada cari customer itu lebih susah mempertahankan customer sebenarnya. Nah, untuk saat ini kita itu mulai aware ke database, terus juga dari branding digital marketing kita mulai jalan. Nah, dari situ kita alhamdulillah udah dapat banyak customer ya. Nah, cara jaganya itu kita dengan ningkatin lagi nih customer experience-nya, terus melakukan broadcast, follow up, dan sebagainya. Tantangan dari operasional sehari-harinya ya. Ini sih lebih ke customer service-nya mungkin yang akan saya bahas ya. Dari awal itu kita sebagai retail mungkin volume chatnya itu belum terlalu banyak. Akhir-akhir ini volume chat kita tuh lumayan meningkat. Jadi tantangan itu udah pasti beban kerja di tim customer service-nya nih. Makanya salah satu alasan kita sekarang memutuskan untuk pakai Cekat AI juga. Sebelum pakai Cekat AI itu volume chatnya meningkat nih Kak, jadi kecepatan customer service kita respon tuh agak menurun ya. Itu tuh meningkatkan potensi miss lead yang masuk, kayak gitu. Jadi yang lebih berasanya tuh bener-bener kesulitan untuk menangani customer dengan respon yang cepat. Kenapa kita pakai Cekat AI? Awalnya sebenarnya saya tuh masih agak defensif ya pakai AI. Karena kebanyakan orang atau di pikiran saya awalnya takutnya jawabannya tuh kayak kaku, kayak robot banget gitu. Kalau misalkan saya diposisikan sebagai customer, terus yang jawab saya AI, itu sebenarnya saya agak kurang nyaman juga ya, karena human touch-nya tuh kayak kurang. Nah, terus akhirnya tapi mau nggak mau sebenarnya waktu itu, karena volume chat yang masuk tuh banyak, kita butuh yang bisa responsif, terus konsisten.
Akhirnya kita coba alihin ke Cekat AI. Si Cekat AI ini ngebantu banget di greeting awal dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berulang dari customer kita. Implementasi Cekat AI di sini sih lebih ke bales customernya ya. Cuman akhir-akhir ini kita coba fitur lain, salah satunya di broadcast, dibantu juga sih sama Cekat. Perubahan yang paling terasa itu yang awalnya beban kerja tim CS itu lumayan cukup berat, karena sudah digantikan dengan AI terutama untuk greeting dan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum di awal. Jadi tuh tim kita sekarang lebih bisa fokus ke customer yang lebih potensial, karena sudah difilter sebelumnya oleh si Cekatnya. Potensi misleadnya tuh jadi berkurang banget, karena kan 24 jam, even di luar jam operasional pun AI-nya tetap respon dengan baik. Insight terbesarnya tuh bukan hanya produk yang menentukan ya, sebagus apapun produk kita sebenarnya, tapi kalau tidak dibarengi dengan pelayanan yang responsif, terus juga kemudahan pemesanan, itu agak kurang juga. Jadi insight terbesarnya bukan hanya bangun dari segi kualitas, tapi dibarengi juga dengan pelayanan dan customer experience-nya. Perbedaan sebelum dan setelah pakai Cekat itu yang paling berasa di segi supportnya. Jadi customer yang akhirnya deal itu cukup meningkat karena mungkin 10-20% lah ya. Karena kan itu juga kita terus barengi dengan digital marketing kita yang lebih diperbaiki lagi juga. Harapan kedepannya sih mungkin dari sisi printingnya ya, mungkin printing bisa explore lagi nih fitur-fitur Cekat tuh ada apa aja yang mungkin bisa ngebantu kita. Soalnya overall sih dari segi pelayanan Cekat tuh oke banget.